sahabat lembaga administrasi yang saya banggakan, Bapak Ibu, syukur alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk sekedar berbagi praktik baik dari apa yang kita konsepkan seperti yang sudah disebutkan oleh Bapak Wakil Kesiswaan tadi, dan inisiasi dari beberapa Bapak Wakil semuanya, khususnya juga kepala sekolah, keinginannya ini seperti apa. Bapak Ibu, karena waktu sudah diberikan ke kami, maka izinkan kami diberi kesempatan untuk presentasi apa yang akan dilakukan pada asik disiplin itu. Sebenarnya sekarang ini simulasi, Bapak Ibu akan kita simulasikan. Kenapa Bapak Ibu kita harus bawa laptop? Saya butuh waktu hanya 30 menit. Tapi Bapak Ibu itu nanti kalau ada trouble masalah, Bapak Ibu nanti akan kita kasih link, nanti bisa bekerja di rumah karena sederhana sekali. Oke Bapak Ibu. Mohon fokus ke layar slide dulu. Tadi saya amati dari depan, mulai dari kepala sekolah sampai waka-waka sampai semuanya tadi, kayaknya satu persepsi ingin membangun sebuah atau sesuatu yang positif di lingkungan kita. Bapak Ibu, di sini ada budaya positif. Budaya positif itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan positif. Budaya positif tidak akan terbangun kalau tidak ada lingkungan positif. Lingkungan positif ini biasanya terjadi karena ada keyakinan-keyakinan yang sudah terbentuk di setiap tempat, termasuk keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu, sebelum ada keyakinan kelas ini, keyakinan kelas, apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu sebenarnya keyakinan bersama bagaimana membentuk karakter-karakter yang sudah disepakati. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Ibu Kepala Sekolah. Jadi karakter-karakter yang baik seperti apa? Kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai. Tapi nilai-nilai atau karakter-karakter universal itu karena kita di bawah naungan Kemendikbud yang sekarang memakai sistem kurikulum merdeka, maka prioritas karakter yang akan kita bangun adalah karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi karakter yang menjadi prioritas kita atau semua guru yang akan kita lahirkan. Ini nanti apa korelasinya dengan kedisiplinan? Mohon maaf Bapak Ibu, setiap sekolah pasti ada aturan, ada peraturan. Ketika peraturan itu sudah dibangun, pada perjalanannya dibutuhkan sebuah kontrol. Ketika ada pelanggar, maka disitulah nanti kontrol kita, tindakan apa yang akan kita lakukan kepada si pelanggar tadi. Apa itu hukuman atau apa? Nah, tindakan di sini yang sebenarnya harus kita garis bawahi. Bapak Ibu, asik disiplin yang kita bangun itu sangat berhubungan erat dengan masalah
nanti terbentuknya sebuah lingkungan positif dan kedepannya juga budaya positif. Kenapa? Kita kembali ke tadi peraturan. Apakah kita harus menunggu aturan itu dilanggar dulu, atau lebih baik kita mencegah terjadinya pelanggaran itu? Lebih baik mana menurut Bapak Ibu? Saya selalu ingat Pak Sugeng bilang anak-anak ini terlambat, anak-anak disiplin di kelas itu rendah karena faktor gurunya yang banyak kata-kata. Yang gurunya, saya tidak mengajar, saya kan banyak seperti itu. Dulu-dulu itu sudah sempat disinggung. Nah, kenapa saya bilang kita butuh sebuah tool atau instrumen kalau bisa itu mengantisipasi atau paling tidak mencegah terjadinya pelanggaran. Contoh, ketika misalkan anggaplah di dalam nilai karakter yang akan kita bangun di anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, salah satunya berakhlak mulia. Bagaimana sopan santun anak di sekolah kita, bagaimana peserta didik kita akhlaknya. Nah, kenapa kita hubungkan bisa mencegah ini? Coba kita punya mimpi, seandainya mengontrol anak itu bukan hanya guru, tapi seluruh lingkungan kehidupannya, baik itu di sekolah sampai di rumah. Jika seorang anak misalkan dia lambat datang, pasti akan ada informasi ke orang tua. Jika anak misalkan suatu ketika pada kegiatan KBM setiap hari di sekolah, dia izin ke piket, nanti ada informasi ke orang tua bahwa ananda atau anak ibu, anak bapak sekarang sedang izin keluar. Ini bisa mengantisipasi bahwa siswa tidak akan merekayasa, apalagi menipu kita. Pak, saya izin mau legalisir jasa, izin ke sini. Kalau info itu sampai kepada orang tua, tidak mungkin anak itu izin, saya ada kepentingan keluarga. Itu jawabannya. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, bahwa kita itu di aspek disiplin nanti, setiap tindakan apapun dari anak itu, baik itu nanti suatu yang negatif atau positif, maka sistem akan mengakumulasi dalam bentuk poin-poin kedisiplinan. Jadi sekarang ini misalkan Bapak Ibu, apalagi murid kita baru, jangankan guru yang pegang mapel umum lintas jurusan, wali kelasnya ke anak kita di kelas itu tidak mungkin langsung hafal. Apa hubungannya dengan poin kedisiplinan? Saya dan tim kesiswaan itu bermimpi begini, bahwa setiap anak itu sudah punya poin standar yang bisa dibaca dalam bentuk grading angka. Anggaplah kita berprasangka baik bahwa anak ini bagus dulu 70, sehingga dia apapun ketika yang dia lakukan, baik itu melanggar atau mungkin dia melakukan prestasi, maka poinnya itu akan berkurang dan bertambah, sehingga kita akan tahu bahwa si bulan ini kelas 1 ini grade-nya berapa. Kalau dia sudah 50 berarti banyak pelanggaran. Kita bisa sebagai guru melihat di HP kita, tanggal sekian dia melanggar ini, tanggal sekian dia melanggar ini, tanggal sekian dia melanggar ini, tanggal sekian dia lambat, tanggal sekian dia lambat. Jadi ketika berhadapan dengan seorang anak, HP kita itu sudah punya rekam jejak bagaimana tindak tanduk dia di sekolah, dan itu akan diinformasikan kepada orang tua secara real time.
ketika anak itu lambat, maka sistem akan memberi informasi kepada orang tua dalam bentuk aplikasinya. Waduh, anak saya minggu ini lambatnya 3 kali, bulan ini sudah berapa hari dia tidak masuk. Apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Insya Allah anak itu akan lebih banyak yang kontrol, guru lebih ringan, sekolah lebih ringan bebannya untuk mengontrol kedisiplinan anak. Kalau itu terjadi seperti itu, Bapak Ibu, saya lanjut dulu. Ini sebenarnya sistem kita di dalam karena ini kita pakai extend ya. Kayaknya LCD korektornya ini perlu dibenahi karena tidak kuat dengan resolusi tinggi. Jadi makanya ini saya setting extend, tidak bisa di slide eksekusi karena memang resolusinya ini sudah tidak support dengan tipe-tipe terbaru. Itu punya pemila tidak kuat, itu punya saya kan ini resolusinya tidak kuat. Bukan rusak tapi resolusinya tidak kuat karena tipe lama. Oke Bapak Ibu, di layar ini Bapak Ibu, kita nanti asik disiplin itu untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua, dan untuk admin di step